شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan pagi hari ini Allah berikan kita kemudahan untuk melakukan berbagai macam ketaatan dan ibadah kepada Allah. Kita mengawali pagi kita dengan beribadah kepadanya. Semoga Allah menjadikan hari-hari kita sebagai hari yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Allah memberikan perbandingan bagaimana yang terjadi antara orang mukmin dengan ahli maksiat, terutama hamba-hambanya yang kafir. Allah menyebutkan di surat Al-An'am, "Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'atsukum fihi liyuqda ila ajalin musamma wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail." Dialah zat yang mewafatkan kalian di waktu malam. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan dia mengetahui apa yang akan kalian lakukan di siang hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menakdirkan hambanya itu tidur, maka hakikatnya mereka sedang mengalami wafat yang disebut oleh para ulama dengan wafat sughra. Apa itu wafat sughra? Wafat sughra artinya wafat kecil. Wafat di mana arwah itu ditahan oleh Allah sementara dan nanti akan dikembalikan oleh Allah. Saat arwah itu dikembalikan, maka sang hamba bisa bangun tidur, sehingga dia bisa beraktivitas di siang harinya. Yang penting dari ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung bagian ini, Allah mengatakan, "Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar." Dialah zat yang mewafatkan kalian di waktu malam dan dia mengetahui apa yang akan kalian perbuat. Dia mengetahui kelakuan kalian di siang hari. Artinya begini, saat Allah menahan arwah kita, Allah tahu ketika arwah ini dikembalikan kepada jasad, jasad ini akan hidup dan dia akan berbuat maksiat. Baik kita sebagai mukmin, apalagi orang-orang yang tidak beragama iman, tidak beragama Islam. Sehingga ketika orang-orang kafir itu diwafatkan oleh Allah sementara berupa tidur, dan kemudian dibangunkan kembali oleh Allah dari tidurnya, Allah tahu apakah orang ini akan berbuat syirik? Tahu. Tapi subhanallah, dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya yang maha luas, Allah berikan kesempatan sang hamba ini untuk hidup kembali, padahal dia tahu hamba ini kalau hidup lagi dia akan berbuat durhaka kepadanya. Ibarat ketika kita menjadi seorang karyawan di sebuah perusahaan, kita dalam posisi misalnya oleh perusahaan dirumahkan sementara karena pelanggaran yang kita lakukan. Tapi perusahaan akan menerima kembali orang ini untuk masuk lagi sebagai karyawan, padahal perusahaan tahu ini kalau diterima kembali dia akan melakukan pelanggaran yang sama. Betapa perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat pemurah, sehingga dia tetap menerima karyawan ini walaupun dia salah berkali-kali. Namun ini mungkin tidak terjadi pada dunia manusia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pemurahnya, wa lutfihi ala ibadihi, dan kasih sayangnya kepada para hambanya, meskipun Allah tahu di siang ini Bapak Ibu dan kita semua pasti akan berbuat durhaka dan maksiat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan arwah kita sehingga kita bisa beraktivitas dan kita bisa melakukan berbagai macam kegiatan di siang hari ini. Sehingga ini menuntut kita untuk banyak istighfar dan mohon ampun kepadanya. Walaupun tadi malam kita diwafatkan oleh Allah, namun Allah hidupkan kembali kita dengan Allah kembalikan arwah kita, dan kita nanti akan berbuat durhaka kepadanya, maka kita banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mempelajari tentang salat yang diajarkan oleh Nabi SAW.
sebagai muqaddimah bahwa Allah menghisap perbuatan yang kita lakukan lahir batin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat ke wajah kalian. Allah tidak melihat kepada jasad kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Maka berdasarkan hadis ini, dan hadis ini sahih riwayat Muslim, dalam melakukan aktivitas amaliyah ibadah apapun, sang hamba akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala baik bagian batinnya maupun bagian lahirnya. Sehingga ketika kita berbicara mengikuti sunnah Nabi SAW, bagian prinsip yang perlu kita pahami, mengikuti sunnah Nabi SAW itu dilakukan secara lahir batin. Anda ikuti bagian sunnah lahiriah, dan demikian pula Anda juga harus mengikuti bagian sunnah yang batin. Apa yang dimaksud dengan sunnah yang batin? Sunnah batin berkaitan dengan masalah bagaimana semangat Nabi SAW ketika melakukannya. Termasuk diantaranya adalah bagaimana kondisi ketika orang khusyuk dalam melaksanakan sunnah lahir. Dan gabungan dua ini sangat mudah kita jumpai dalam ibadah salat. Karena salat itu tidak hanya sebatas ibadah gerakan, tapi di bagian lain daripada itu ada yang merupakan arwah salat. Arwah salat itu apa? Khusyuk ketika melaksanakan salat. Karena ketika seorang hamba melaksanakan salat, jika jasadnya ada di masjid, tapi mungkin hatinya ada di dapur. Jasadnya ada di masjid, tapi batinnya ada di taman. Jasadnya ada di masjid, tapi hatinya sudah sampai rumah. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin. Batin lebih susah untuk dikendalikan dan dibuat diam dibandingkan jasad. Makanya kata para ulama, khusyuk itu ada dua, ada khusyuk lahir dan ada khusyuk batin. Khusyuk lahir, sepanjang Anda diam tidak banyak bergerak, maka Anda terhitung sebagai orang yang khusyuk lahiriah. Ketika Bapak Ibu misalnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian kita diam, tidak tolah-toleh, tidak banyak bergerak. Orang Indonesia pintar yang kayak gini. Berarti dia sudah melakukan khusyuk lahir. Karena dia tidak melakukan gerakan apapun. Khusyuk batin artinya adalah batinnya berada di tempat yang sama sebagaimana fisiknya. Dan yang kedua ini lebih susah untuk dikendalikan dibandingkan yang pertama. Sehingga tadi ada banyak kasus di mana ada orang yang sedang sholat, lahiriahnya, fisiknya ada di masjid, tapi batinnya ada di mana, Pak? Tergantung apa yang dia pikirkan. Kadang di tengah sholat, dia sambil merancang kegiatan apa yang akan saya lakukan pasca sholat. Setelah ini, saya akan sarapan di sini. Habis itu saya jalan-jalan di sini. Setelah itu saya ngapain. Rancangan jadwal itu sudah dirangkai waktu kapan? Waktu sholat. Anda mengalami kayak gitu nggak? Itulah saking sibuknya orang Jakarta. Insya Allah. Sampai waktu sholat dimanfaatkan untuk merancang itinerary kegiatan pasca sholat. Baik. Oleh karena itu, kita perlu berlatih dalam melaksanakan sholat. Mari kita tingkatkan nilai dari kualitas sholat yang kita kerjakan dengan cara belajar khusyuk lahir batin. Ada satu buku, walhamdulillah, buku ini sudah lama kita tulis dan sudah selesai kita bedah di ANB Channel. Judul bukunya Tafsir Salat. Barangkali ada sebagian di antara jamaah yang punya buku ini. Buku ini intinya adalah bagaimana memahami makna dan gerakan dalam sholat secara lahir batin. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita menyadari bahwa sholat ini merupakan ibadah yang paling penting. Dan Nabi SAW menegaskan bahwa sholat merupakan amal pertama dari seorang hamba yang nanti akan dihisab kapan?
di yaumil akhir. Sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu min 'amalihi yaumal qiyamah as-shalah." Amal pertama yang akan dihisab dari seorang hamba besok di hari kiamat adalah salat. Dan ternyata ketika salat ini dihisab oleh Allah, Dia menentukan baik dan buruknya amal berikutnya. Bagian awal kalau nilainya baik, maka lanjutannya dianggap baik. Amal-amal yang lain dianggap baik. Dan sebaliknya, ketika bagian awal ini sudah rusak, maka amal-amal yang lain dianggap lebih rusak. Karena itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan sebuah pesan. Ta'ahadu ala hadhis salawah. Hafidhu ala hadhis salawah. Jagalah salat-salat 5 waktu. Faman da'a hadis salat, faman dayya hadis salawat, fahuwa lima ghairahu adya. Karena siapa yang menyia-nyiakan salat 5 waktu, berarti amal yang lain lebih dia sia-siakan. Para ulama memahami, kenapa ketika orang itu amal salatnya baik, maka seluruh amal dianggap baik. Karena ketika seorang hamba memperbaiki salatnya, Allah akan memberikan taufik kepadanya, sehingga amal-amal dia yang lain akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa dia lakukan dengan maksimal. Maka umumnya orang yang sholatnya baik, maka nanti puasanya baik. Orang yang sholatnya baik, ibadah zakatnya baik. Orang yang sholatnya baik, ibadah-ibadah yang lainnya jadi baik. Kuncinya ada pada sholat. Allah berikan dari sholat ini taufik untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Dan kunci kebaikan ibadah seorang hamba diukur dari sejauh mana Allah memberikan taufik kepadanya. Karena itulah jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, mari kita perjuangkan bagian ini untuk kita lakukan yang terbaik agar kemudian kita bisa mendapatkan yang terbaik untuk amal ibadah yang lainnya. Baik. Jamaah di belakang Allah taala. Para sahabat mereka menceritakan bagaimana cara Nabi SAW dalam melaksanakan sholat demikian detail. Sampai dari semua gerakan sholat itu, yang kecil-kecil diceritain nggak para sahabat? Diceritakan. Sahabat bercerita sampai pada gerakan yang minor. Sampai pada gerakan jari. Sampai gerakan jenggot beliau ketika beliau membaca sesuatu, diceritakan oleh sahabat. Maka tidak ada manusia yang sejarahnya lebih lengkap dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Dalam satu masalah sholat saja, para ulama bisa menggali menjadi karya tulis sampai berjilid-jilid. Ada satu buku yang ditulis oleh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, penulis kitab Hisnul Muslim. Beliau menulis buku tentang cara sholat yang diberi judul Sholatul Mu'min. Buku ini tebalnya 3 jilid. Hanya membahas salat saja, tebalnya 3 jilid. Padahal dalam buku Sholatul Mu'min itu tidak dibahas ikhtilaf panjang lebar sebagaimana buku-buku perbandingan madhab pada umumnya. Namun salat Nabi SAW baik yang wajib maupun yang sunnah, ketika digali ada banyak sekali pelajaran yang bisa diambil darinya. Sehingga para ulama menggali dari sholat saja bisa menjadi karya tulis yang tebal. Karena sholatnya beliau diceritakan oleh para sahabat dengan sangat lengkap. Dan tidak ada manusia yang sejarahnya lebih lengkap dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya kita ditanya, siapa orang yang paling Anda kenal? Siapa orang yang paling Bapak kenal? Orang tua. Kalau Bapak misalnya diminta, tolong tulis sirah orang tua. Sejarah orang tua Bapak. Kira-kira jadi berapa jilid? Hah? 1 lembar? Atau 2 lembar? Kita punya keterbatasan dalam menceritakan itu. Kenapa? Karena kita tahu, tidak semua perbuatan beliau kita perhatikan dengan detail. Kenapa perbuatan Nabi SAW diperhatikan oleh para sahabat dengan detail? Karena tidak ada manusia yang perbuatannya ketika diikuti bernilai pahala kecuali 1 orang. Siapa? Rasulullah SAW.
Sehingga dengan sebab perbuatan beliau ketika diikuti bernilai pahala, dan hanya satu orang ini, perbuatannya ketika diikuti bernilai pahala, maka sampai gerakan-gerakan yang kecil sahabat bercerita. Apalagi perbuatan yang dilakukan dalam sholat. Sehingga ketika beliau duduk istirahat, sahabat cerita, kemudian diikuti. Bagaimana gerakan beliau ketika sholat, sahabat cerita, lalu diikuti. Ketika itu dilakukan walaupun kecil, tapi diperhatikan dengan maksimal, Anda mengikutinya dalam rangka mengikuti Nabi SAW bernilai pahala. Karena itu ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Lau istata'ta alla tahukka ra'saka illa bisunnah faf'al. Kalau kau bisa tidak garuk kepalamu kecuali ada dalilnya, lakukanlah. Artinya semangat seorang mukmin yang punya jiwa ingin selalu mengikuti Nabi SAW, itu dia selalu memikirkan gerakan ini ada dalilnya atau tidak. Karena dari semua gerakan sholat itu sebenarnya ada panduannya. Cuman banyak di antara gerakan yang kita lakukan kadang dominan sifatnya otomatis. Kenapa otomatis? Karena itu yang kita belajar dari kita kecil dulu sampai kita dewasa. Sehingga coba Bapak Ibu ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda belajar sholat? Kapan terakhir kali Bapak belajar sholat? Siapa yang mau saya tanya ini? Kapan terakhir kali belajar sholat, Pak? Sebelum pandemi atau setelah pandemi? Ada daurah sholat? Ada. Alhamdulillah. Bagi mereka yang mungkin nggak kepikiran belajar tentang sholat, terakhir kali dia belajar sholat mungkin ya waktu dulu masih SD, waktu dulu masih SMP, terus setelah itu udah nggak pernah lagi. Berarti cara sholat yang kita kerjakan adalah cara sholat yang pernah kita pelajari waktu kita masih anak-anak, waktu kita masih remaja. Belum pernah diupdate itu Pak ilmunya, Pak. Apa ada Pak ilmu update sholat? Mungkin sunnahnya nggak diupdate karena nggak ada wahyu lagi yang bertambah. Cuman pengetahuan kita berkaitan dengan keseluruhan sifat sholat Nabi SAW barangkali baru 10%, baru 15%, baru 20%, dapat 30% itu sudah Masya Allah banyak sekali. Masih banyak yang kita nggak tahu. Cuman karena kita nggak terbiasa untuk mengupdate pengetahuan yang baru tentang sunnah Nabi SAW dalam sholat, jadinya kita ketika belajar sholat hanya mengandalkan masa silam. Akhirnya karena seperti itu yang kita lakukan selama bertahun-tahun dan tidak ada update, yang terjadi dominan gerakan dan bacaan yang kita lakukan dalam sholat bersifat otomatis. Begitu sujud, Allahu Akbar, Subhanarabbiyal a'la, Subhanarabbiyal a'la, Subhanarabbiyal a'la. Kenapa dia baca cepat? Udah hafal. Begitu dia sholat cepat banget. Sholatmu kok cepat banget? Udah hafal. Karena bertahun-tahun seperti itu. Gerakan tangan waktu mengangkat tangan saat takbiratul ihram, itu rata-rata sifatnya apa? Otomatis. Allahu Akbar. Akhirnya refleks gerakan itu. Gerakan refleks inilah yang menghilangkan sense ketika sholat. Dan ketika refleks itu dilakukan bertahun-tahun, maka khusyuknya hilang. Sampai ada ucapan ya, sesuatu yang terlalu sering akan menghilangkan sensitivitas. Orang pertama kali mengetahui biasanya lebih sensitif. Dia akan lakukan itu penuh dengan penjiwaan. Tapi kalau berulang-ulang terus-menerus seperti itu, akhirnya jadi gerakan otomatis. Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Orang yang pertama kali umroh, lihat Ka'bah pertama kali suasananya gimana, Pak? Bisa nangis, bisa meresapi dengan maksimal. Sampai ketika tawaf pertama itu Masya Allah, berderai air mata nggak berhenti. Dia berdoa kepada Allah. Itu hari pertama. Hari kedua masih kangen dengan Ka'bah, lihat lama ya, di pelataran masjid. Hari yang ketiga mulai agak jauh. Hari yang keempat kecantol di toko, Pak. Sensitivitasnya sudah hilang. Kenapa? Udah terlalu sering. Umroh berikutnya hilang udah. Sehingga umroh ketiga dan keempat nggak nangis seperti umroh pertama. Padahal yang dikunjungi kan sama. Dan caranya sama.
Tapi kenapa suasana batinnya beda? Sensitivitasnya hilang. Makanya kalau orang kemudian tidak lagi belajar bagaimana cara sholat yang benar, dia nggak upgrade ilmu tentang sholatnya, tidak tahu apa pembaharuan yang harus dia lakukan dengan sunnah-sunnah baru yang dia ketahui, maka gerakan otomatis lebih dominan. Baik, walhamdulillah, ada banyak sekali buku-buku yang ditulis oleh para ulama yang sebenarnya kita itu sudah dimudahkan dengan ilmu tersebut karena sudah disediakan di depan mata. Tinggal kita mendekat saja. Contohnya misalnya buku Sifat Salat Nabi SAW sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Atau buku-buku cara salat yang lain yang disitu membahas tentang bagaimana gerakan dan bacaan salat. Dan buku saya ini membahas juga tafsirnya. Kalau kita membaca ini maknanya apa? Ketika kita membaca Al-Fatihah, renungan apa yang bisa kita hadirkan, sehingga membuat suasana batin itu nyambung. Jadi bacaan itu tidak cuma bacaan di lisan, tapi nyambung di hati. Allahu Akbar. Apa sih yang perlu kita renungkan ketika kita mengucapkan Allahu Akbar? Allahu Akbaru min kulli syai'. Allah Maha besar dari segala sesuatu. Anda mungkin punya kesibukan, punya banyak sekali aneka kegiatan. Salat kita dahulukan, karena ini lebih besar dibandingkan semua kegiatan yang saya lakukan. Walaupun itu peluang bisnis yang andaikan gagal mungkin rumah kita terjual. Tapi salatku lebih hebat, lebih besar dibandingkan semua harta yang aku kumpulkan. Perenungan seperti itu bisa jadi hadir bagi mereka yang punya semangat suasana batin nyambung antara bacaan lisan dengan kondisi hati. Dan seperti ini perlu untuk dilatih, Pak. Sering dipelajari berulang sehingga ada update ilmu dari apa yang kita lakukan ketika kita melakukan ibadah. Baik. Selanjutnya jamaah dimulakan Allah, dalam waktu yang singkat kita akan membahas sedikit tentang terutama ya gerakan-gerakan salat dan bacaan yang penting untuk ditekankan dalam salat. Dalam melakukan gerakan salat, pertama yang kita lakukan apa, Pak, sebelum melaksanakan salat? Wudhu itu syarat ya. Baik, kita wudhu, kita menutup aurat, kemudian kita menghadap kiblat, lalu memastikan tidak ada najis yang nempel. Baik, itu semuanya adalah syarat salat. Persiapan itu sudah kita lakukan sebelum salat. Sebelum menghadap Allah kita bersuci dulu. Suci dari najis dan suci dari hadas. Memakai pakaian yang baik, memakai parfum, dan seterusnya. Selanjutnya kita salat. Menghadap Allah dimulai dengan takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Ihram artinya yang mengharamkan. Sebab takbir ini menjadi batas. Begitu ini dilakukan, haram bagi kita untuk melakukan kegiatan apapun di luar salat. Nggak boleh ngobrol, nggak boleh makan, nggak boleh banyak gerak, dan seterusnya. Itu diawali dengan apa? Takbiratul ihram. Maka Nabi SAW mengatakan, wa tahrimuha at-takbir. Yang mengharamkan daerah salat, batasan awalnya adalah takbir. Baik, takbiratul ihram itu yang mana sih? Kalimat Allahu Akbar. Kalau angkat tangan, ini sifatnya sunnah. Anda ketika takbiratul ihram nggak ngangkat tangan, Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar, tidak ngangkat tangan. Anda takbiratul ihram nggak ngangkat tangan, sah nggak? Sah. Tapi ketika diiringi dengan sunnah, itu lebih baik. Mengangkat tangannya seberapa? Bisa setinggi pundak, bisa setinggi telinga. Telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat, jangan digenggam, dan jangan saling berhadapan-hadapan. Gerakan refleks yang sering terjadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Coba Pak, sesekali ada CCTV nggak ini? Hah? Ada? Di dalam ada? Di dalam ya? Oh, dari belakang. Yang dari depan ada? Ada mungkin ya. Kalau Bapak ingin lihat evaluasi untuk sholat pribadi kita ya, Anda tonton CCTV. Coba takbiratul ihram saya gimana? Oh, kenapa dia seperti itu? Mungkin nggak kepikiran. Sehingga saat dia melakukan gerakan angkat tangan, refleks. Padahal ketika dia refleks, akhirnya tidak sempurna. Hadapkan telapak tangan kita ke arah kiblat, jari tidak terlalu direnggangkan, tidak
tidak ditekuk tapi rapat biasa, hadap menghadap, kemudian dihadapkan ke arah kiblat. Baik, bisa setinggi pundak, bisa setinggi telinga, karena dua-duanya sunnah Nabi SAW. Tapi jangan digabungkan. Allahu Akbar. Kalau kayak gini nggak boleh ya. Sehingga silahkan amalkan gantian, jangan digabungkan. Baik. Selanjutnya setelah takbiratul ihram kita ngapain? Kita ngapain? Posisi tangan sedekap. Dalam sedekap, tangan kanan di atas tangan kiri. Bisa di atas punggung telapak tangan kiri, bisa di atas pergelangan, bisa di hasta. Tapi tidak melebihi siku. Syekh Bakar Abu Zaid menyebutkan tidak ada riwayat bahwa Nabi SAW sedekap melebihi siku. Maka kalau sedekap seperti ini tidak sesuai sunnah. Sehingga sedekap tidak melebihi siku. Bisa diletakkan saja, bisa sambil menggenggam. Karena Nabi SAW terkadang beliau letakkan dan terkadang beliau menggenggam. Selanjutnya, Pak, apakah perlu diputer, Pak? Karena ada sebagian orang yang kadang sedekap itu muter. Allahu Akbar. Tidak perlu berputar seperti itu. Karena sholat itu gerakannya terbatas, jangan ditambahi dengan gerakan inovasi. Sebab kita sholat itu satu paket yang diajarkan oleh Nabi SAW. Berinovasi dalam hal ini tidak diterima. Karena gerakan sholat nggak bisa dilogika. Begitu Pak ya. Nah kadang ada orang yang kayak gitu. Allahu Akbar. Ini kenapa sih kok diputar? Putarannya berapa kali? Kalau 3 kali boleh nggak? Wah nanti jadinya senam. Sehingga yang kayak gini tidak perlu diputar. Baik. Selanjutnya letakkan di mana? Dalam hal ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sedekap itu di dada. Ada yang mengatakan di perut di atas pusar, dan sebagian pendapat mengatakan di bawah pusar. Intinya dalam hal ini ada khilaf, dan ketika saya baca hadisnya memang tidak ada penegasan di posisi mana Rasulullah SAW meletakkan kedua tangan itu. Maka para ulama kemudian berijtihad, ada yang mengatakan di dada, ada yang mengatakan di atas pusar, ada yang mengatakan di bawah pusar. Dan dalam hal ini al-amru fihi wasi', dalam hal ini longgar. Artinya Anda mau di posisi manapun, insya Allah sesuai sunnah Nabi SAW. Baik. Selanjutnya kita membaca apa? Membaca doa iftitah. Anda bisa baca doa iftitah dengan aneka versi. Kami sarankan kalau Bapak Ibu baca doa iftitah, kalau bisa lebih dari 1 versi. Hafalkan lebih dari 1. Tujuannya apa? Menghindari kecurigaan. Kalau ditanya, Bapak baca doa iftitahnya apa? Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Oh, Bapak Muhammadiyah ya. Kalau Anda apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Berarti Anda NU. Di masyarakat kita ada kesan seperti itu. Sampai ada anggapan iftitah Muhammadiyah, iftitah NU, tasyahud Muhammadiyah, tasyahud NU. Sampai sini nggak kayak gitu Pak? Nah, di Duren Sawit ada kayak gitu. Sehingga masyarakat kita punya anggapan bacaan ini diplot untuk salah satu ormas. Padahal dua-duanya sunnah Nabi SAW. Andaikan kita beramal secara bergantian dan hafal semuanya, maka insya Allah pada waktu kita melakukan itu akan ada perenungan. Begitu Allahu Akbar, takbiratul ihram selesai, Anda bersedekap, mikir, saya mau doa iftitah yang mana ya? Oh baik, saya pilih yang ini. Jadinya bukan gerakan otomatis. Kenapa? Karena kita punya warna yang berbeda-beda sehingga kita milih dulu sebelum melakukan. Itu akan menyebabkan gerakan kita tidak otomatis. Gerakan otomatis itu seperti mesin Pak ya. Begitu A, lanjut B, lanjut C, lanjut D. Tapi kalau orang tidak melakukan gerakan otomatis, setelah A ngapain ya? Mikir dulu, ada banyak pilihan, ada B, C, D, oh baik saya C. Ketika Anda punya banyak pilihan doa, maka yang Anda lakukan tidak akan melakukan gerakan otomatis. Anda akan terus berpikir. Dan itulah poin-poin khusyuk dalam sholat. Baik, maka saya sarankan
Bapak Ibu kalau bisa hafal lebih dari satu doa iftitah. Berapa doa iftitah yang dihafal, Pak? Satu. Nanti di-upgrade ya, Pak. Kalau bisa lebih dari satu. Baik. Selesai kita membaca doa iftitah, baca apa? Ta'awudz, kemudian basmalah. Lalu membaca Al-Fatihah. Nah, kalau Al-Fatihah nggak ada pilihan ya, cuman satu. Pak, saya mau Al-Fatihah versi yang berbeda. Yo, batal sholatmu. Karena Al-Fatihahnya ada satu versi. Dan pastikan bacaan Al-Fatihah yang Bapak Ibu hafal benar dari sisi tajwid, tidak ada yang keliru panjang pendek maupun huruf. Karena Fatihah ini kalau salah bisa mengubah makna, mengancam keabsahan salat. Sebab Fatihah ini apa? Rukun. Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Gak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Berarti kalau Fatihahnya salah, rukun Fatihahnya hilang. Dan itu menyebabkan bisa mengancam keabsahan salatnya. Maka pastikan, Pak, gak bisa-bisanya baca Quran. Raiso-isone maca Quran, Pak. Kalaupun kita nggak bisa baca Quran, minimal Fatihahnya benar. Surat yang lain salah nggak apa-apa. Tapi minimal Fatihahnya benar. Ya sebenarnya yang lain jangan sampai salah juga ya. Andai kan ada orang, Pak, saya itu lidah saya sudah telanjur tua, Pak. Dan dulu waktu masih muda nggak pernah belajar baca Quran. Sekarang sudah di usia 60-70 ke atas baru belajar Iqra misalnya. Akhirnya susah. Susah sekali itu, Masya Allah. Ketika kita mengucapkan siratal ladzina, apalagi yang namanya lidah itu dipengaruhi aroma daerah. Jawa misalnya, jadi apa? Nah, siapa bilang orang Sunda nggak bisa ngomong Pak? Fitnah. Ya. Sehingga pada waktu dia membaca huruf-huruf seperti ini, akhirnya dia kebentur dengan aroma daerah. Pa jadi pa, a jadi nga, nanti za jadi ya. Orang Jogja itu kan za jadi ya jadi za ya. Sehingga baca idza zulzilatil ardu zilzalaha, saya dengar langsung imam orang asli Jogja, idza yulyilatil ardu yilyalaha. Za itu jadi ya. Zainal itu yainal. Baik. Nah, aroma seperti ini kan harus hilang karena itu ngubah huruf. Nah, kalau ngubah huruf gimana ya? Oh, bisa ngubah makna. Maka jangan sampai ini dibiarkan. Paksa lisan kita untuk bisa membaca dengan tegas kalimat Arab sesuai dengan hurufnya, jangan sampai keliru. Kalau Anda ngobrol sehari-hari salah huruf nggak apa-apa ya. Tapi kalau kemudian kita bicara atau kita membaca Quran, maka salah huruf itu bisa mengubah makna. Dan ada banyak contoh ketika huruf itu berubah, maka maknanya berubah. Waladhdallin itu kalimat yang paling susah untuk diucapkan. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ujian bagi orang tua yang sudah lama nggak belajar Quran untuk mengucapkan itu dengan benar. Maka tolong dipastikan, Pak, meskipun mohon maaf ya saya kan sudah senior, masa harus belajar sama yang terlalu junior. Tawadukkan diri kita di hadapan ilmu. Sesekali, Pak, saya tawaduk di hadapan ilmu, tawaduk di hadapan Al-Quran, nggak apa-apa meskipun sudah senior. Tapi kalau memang nggak bisa ya ngaku nggak bisa, lalu sampaikan kepada junior, tolong dong Quran saya dibenerin. Setoran, Pak. Setoran ke takmir atau siapa yang di sini yang ngajar tahsin. Anda setoran. Al-Fatihah saya sudah benar belum? Kalau sudah dipastikan dan dapat lisensi dari mereka yang paham tajwid, Pak, insya Allah Fatihah Bapak sudah selamat. Bapak sekarang sudah boleh jadi imam. Alhamdulillah. Karena Fatihahnya udah benar. Sampai para ulama menyebutkan, baik dalam mazhab Syafi'i maupun dalam mazhab Hambali, apabila ada orang jadi imam, bacaan Fatihahnya belepotan, maka makmum yang Fatihahnya benar batal sholatnya.
Anda ketemu imam ketika sholat di bandara, sholat di stasiun. Itu kadang ketika saya sholat di situ, kok imamnya nggak kita kenal, kan kadang kita deg-degan. Jangan-jangan nanti Fatihahnya salah. Nah, ketika dia jadi imam kok Fatihahnya salah, berubah huruf, panjang pendeknya berubah, dan seterusnya, bisa mengubah makna, maka makmum di belakangnya yang bisa baca Fatihah dengan benar, sholatnya salah, sholatnya batal, wajib diulang. Saya pernah ketemu dengan khatib yang bacaan Fatihahnya salah. Nah, kalau khatib kan biasanya turun mimbar jadi imam. Nggak mungkin Jumatan kok pindah masjid, itu nggak mungkin. Maka terpaksa harus tetap berada di masjid itu. Ini kalau bacaan Fatihahnya salah, saya pindah masjid, wah, keluar masjid, pindah masjid, sudah selesai Jumatan di sana. Akhirnya saya bertahan, dan karena Fatihahnya salah, saya mengulang sholat duhur. Karena kaidahnya tadi, apabila imam Fatihahnya salah, maka makmum yang bisa baca Fatihah dengan benar wajib ngulang Al-Fatihah. Baik, kita kerjasama ya. Jadi mohon diperhatikan yang jadi imam, pastikan Fatihahnya benar. Kalaupun kita nggak bisa baca Fatihah dengan benar, mohon sadar diri, saya belum layak jadi imam. Dan ibu-ibu juga seperti itu ya. Kalau suaminya Fatihahnya salah, suruh belajar dulu, agar nanti kalau suaminya jadi imam di rumah, sholat ibu tidak batal. Sanggup insya Allah? Sanggup ya. Dengan kerjasama seperti ini, semoga kita bisa menyelamatkan ibadah sholat ini. Karena ada bacaan rukun yang seperti ini tidak boleh rusak. Harus dikerjakan di taraf minimal, yaitu bacaan Fatihahnya harus benar. Baik, selanjutnya selesai baca Fatihah, kita baca surat. Dan baca surat ini hukumnya sunnah. Dibaca boleh, tidak dibaca juga boleh. Berikutnya kita ruku. Sebelum kita ruku, kita melakukan takbir intikal. Apa itu takbir intikal? Takbir perpindahan dari rukun satu ke rukun yang kedua. Maka takbir intikal ini dilakukan kapan? Takbir intikal dilakukan dalam proses perpindahan. Sehingga tidak dilakukan saat masih berdiri dan tidak dilakukan ketika sudah sempurna ruku. Sebab ini takbir perpindahan, maka dibaca dalam proses bergerak turun. Allahu Akbar. Sampai sebagian ulama memberikan batasan. Kalimat bar itu harus sudah selesai ketika orang di posisi sempurna. Karena takbir ini dibaca dalam proses perpindahan. Kadang kita jumpai ada sebagian imam yang rukuk sempurna dulu baru mengucapkan Allahu Akbar. Alasan dia, Pak, karena kalau saya takbir intikalnya dalam proses bergerak, itu nanti ada makmum yang mendahului saya. Kalau begitu kasih edukasi bagi makmum. Makmum tolong jangan bergerak sebelum kalian mendengarkan kata bar. Dan dalam kegiatan baris berbaris kita itu bisa kayak gitu, Pak. Coba orang misalnya dalam kegiatan baris berbaris ya. Hadap kanan. Sudah hadap kanan belum? Nunggu apa? Bisa dia. Sehingga kalau ada orang misalnya dapat komando hadap kanan, kema ya. Apakah sudah hadap kanan? Belum. Dia akan tunggu sampai mendengar gerak baru hadap kanan. Buktinya bisa. Berarti harusnya sholat bisa. Ketika sholat orang kenapa nggak sabar? Saya tahu nih, habis ini pasti dia rukuk. Saya tahu. Ya, mesti tahu, Pak. Semua juga tahu habis ini dia pasti akan rukuk. Makanya Mas, sampai subhanallah, kadang makmum itu sudah ancang-ancang untuk rukuk, padahal imamnya belum rukuk. Pernah ketemu makmum kayak gitu? Misalnya ya, dia membaca surat apa? Misalnya surat Al-Ma'un. Di surat Al-Ma'un di bagian akhir misalnya, wa yamna'unal ma'un, itu makmum sudah lepas tangan. Imam baru baca wa yamna'unal ma'un, makmum sudah lepas tangan. Ngapain makmum ini lepas tangan? Padahal awalnya sedekap. Hah? Siaga. Siaga mau ngapain disiagakan mau rukuk?
Loh, kan saya tahu habis ini pasti rukuk. Bapak nggak usah kayak gitu. Semua orang juga tahu habis ini pasti rukuk. Sehingga bacaan suratnya itu belum lengkap selesai, dia itu sudah lepas tangan untuk persiapan ancang-ancang. Bapak nggak usah ancang-ancang. Nikmati saja posisi Bapak berdiri, tunggu sampai imam selesai membaca, baru Anda bergerak. Nah, edukasi seperti ini kadang kan tidak disampaikan dalam jamaah-jamaah masjid. Sampai akhirnya kadang ada orang itu sudah begini loh Pak. Sudah begini, ancang-ancang itu sudah, punggungnya udah nunduk sebagian. Padahal imamnya masih berdiri tegak sempurna. Ini kalau dilanjutkan, terhitung mendahului imam. Dan mendahului imam, sholatnya batal. Sebagaimana makmum tidak boleh berdiri di depan imam. Makmum kalau berdiri di depan imam gimana Pak? Hah? Makmum di depan imam itu siapa? Hah? Jenazah Pak. Satu-satunya orang yang berada di depan imam adalah jenazah. Sehingga kalau ada makmum di depan imam, gimana sholatnya? Batal. Maka sebagai makna, ketika makmum berada di depan imam, sholatnya batal. Makmum mendahului gerakan imam juga batal. Bukan cuma batal jamaahnya, batal sholatnya. Kalau ada makmum berdiri di depan imam, dia ikut sholat, tapi di depan imam, itu batal sholatnya. Ngulangi dari awal. Bukan batal jamaahnya ya. Kalau batal jamaahnya kan berarti terhitung sholat sendirian. Tapi kalau batal sholatnya, dia harus ngulang. Maka makmum yang mendahului gerakan imam juga batal sholatnya, harus diulang dari awal. Dan seperti ini pelanggarannya sangat banyak di masyarakat. Karena terkadang jadi makmum itu nggak sabaran. Pengen cepat-cepat melakukan gerakan padahal imamnya belum bergerak. Sampai Nabi SAW berikan ancaman. Layan tahiyanna aqwamun ayyarfa'a ra'sahu qablal imam. Orang yang suka mengangkat kepalanya sebelum imam, hendaknya dia hentikan perbuatan itu. Kalau enggak, Allah akan mengubah wajahnya menjadi wajah keledai. Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, dalam syarah Umdatul Ahkam, beliau menjelaskan, kenapa kok diubah dengan keledai? Kok enggak misalnya diubah jadi binatang yang lain? Kenapa keledai? Karena keledai itu lambang kebodohan. Keledai adalah lambang kebodohan. Sehingga orang ini diubah wajahnya seperti keledai, sebab lambang kebodohan bagi masyarakat Arab itu keledai. Maka makmum ini dianggap sebagai orang bodoh. Bagaimana mungkin dia mendahului imam? Kan nggak mungkin dia salam sebelum imam. Pak, saya nanti akan mendahului imam ya. Saya akan salam sebelum imam. Monggo, kalau Anda salam sebelum imam, ulangi sholatmu di rumah. Karena mendahului imam hukumnya apa? Batal. Baik. Dalam posisi ruko yang sempurna itu gimana? Telapak tangan mencengkram lutut, punggung lurus, sampai digambarkan oleh Nabi SAW. Andaikan punggung beliau itu ditaruh air di atasnya, maka air itu tidak akan tumpah, karena punggungnya lurus. Kok bisa Pak? Kayak gimana gambarannya? Coba volunteer yang ruko. Ada siapa yang volunteer ruko? Bapak mau ruko? Siapa? Oh, Pak Permadi ya. Baik. Punggung lurus ketika ruko, telapak tangan mencengkram lutut. Nah, kurang turun Bapak. Kurang turun. Nah, baik. Kepala tidak lebih tinggi dibandingkan punggung dan tidak lebih rendah. Kalau ditaruh air berarti disiram air di atasnya? Bukan, tapi ditaruh gelas di atasnya. Insyaallah. Baik. Kalau seperti ini nggak sampai jatuh, berarti sudah lurus. Bukan ditumpah ya. Gimana? Oh, miring Pak. Menghadapnya ke sana Pak. Masya Allah. Baik, jadi ini harus lurus ya. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Pak. Masya Allah. Mohon maaf ini ya, yang senior yang mencontohkan ini. Baik. Selanjutnya, selesai rukuk ngapain? Membaca doa rukuk.
Begitu rukuk sempurna baca doa rukuk. Perhatikan, doa itu dibaca setelah kita sempurna melakukan gerakan. Doa rukuk dibaca ketika kita sempurna rukuk, doa sujud dibaca ketika kita sempurna sujud, doa i'tidal juga seperti itu. Karena pelanggaran yang sering terjadi, doa itu dibaca dalam proses gerakan. Misalnya ya, orang sujud. Saat dia turun sujud, Allahu Akbar. Begitu dia belum nyentuhkan muka di tanah, Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Langsung naik. Subhana rabbiyal a'la dia baca 3 kali, itu dalam proses ketika bergerak. Pelanggaran ini banyak. Makanya doa itu dibaca setelah kita sempurna bergerak. Sempurna dulu baru baca Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Begitu. Baik, selanjutnya i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Kembali kepada posisi punggung lurus seperti sebelumnya. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, hatta tarji'a kullal idham ila mafasilihi. Sampai seluruh tulang-tulang itu kembali ke posisi sebelumnya. Tulang-tulang kembali ke posisi sebelumnya, artinya dia berdiri tegak sempurna. Kalau masih seperti ini, nggak boleh. Kadang ada orang yang ketika i'tidal itu nanggung. I'tidal sami Allahu liman hamidah itu masih kayak gini, Pak. Terus turun. Loh, kenapa kayak gitu, Pak? Loh, kan kita mau turun sujud, jangan tinggi-tinggi, Pak. Hemat biaya. Kalau Bapak melakukan kayak gini, bisa batal sholatnya. Karena tidak terhitung i'tidal, dan i'tidal itu harus dilakukan dalam posisi hatta ta'tadila qa'iman, sampai kau tegak sempurna. Dan tahan, jangan bergerak sampai tegak sempurna. Kemudian tahan sesaat, lalu baca Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ada 4 versi bacaan yang mirip. Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Bedanya apa? Ada wa. Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Dan semuanya berdasarkan hadis sahih. Sehingga Bapak bisa amalkan secara bergantian, kadang versi A, versi B, dan seterusnya. Itu akan membuat bacaan kita penuh dengan perenungan. Sudah? Dan pastikan dalam gerakan seperti ini untuk tumak nina. Tumak nina itu apa sih? Tahan sejenak sampai selesai baca dengan sempurna. Sehingga jangan terlalu cepat. Kalau cuma nutul, ini senam sholat. Bukan ibadah sholat. Dan kadang ada orang yang cuma nutul, bangkit, berdiri, nutul, langsung turun. Dia nggak sabar ketika sholat. Nikmati sholat itu. Maka sholat harus tumak nina. Ada seorang sahabat masuk masjid, lalu memberi salam kepada Nabi SAW, dia sholat 2 rakaat. Selesai sholat, dia datang kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada sahabat ini, Salli, irji fa salli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, karena tadi sholatmu batal. Itu diulang sampai 3 kali. Lalu sahabat ini mengatakan, Ya Rasulullah, la uhsinu ghaira dzak, fa'allimni. Ya Rasulullah, aku tidak bisa sholat yang lebih baik daripada ini. Tolong ajari aku. Subhanallah. Sehingga sampai sahabat itu ketika disalahkan berkali-kali, mereka tidak protes. Ketika mereka tidak protes, mereka minta kepada Nabi SAW, tolong ajari aku. Akhirnya diajari oleh Nabi SAW bagaimana cara sholat minimalis yang andaikan turun dari standar itu batal. Hadis ini disebut dengan hadis al-musi' fi salatihi. Hadis standar dalam masalah fikih salat. Ternyata penyakit orang ini adalah tidak tumak nina. Mereka ketika sholat, terutama sholat sunnah, kalau sholat wajib kan ngikuti imam ya. Ketika sholat sunnah itu cuma nutul-nutul tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Apalagi kalau tarawih ngejar target. 21 rakaat, 7 menit peletas. 21 rakaat hanya cukup 7 menit. Masya Allah. Ya, Pak, kan masuk rekor muri. Iya, rekor muri tapi sholatmu hilang.
Dan ini masuk dalam kategori sholat yang tidak sah karena sholatnya terlalu cepat sehingga dalam melaksanakan sholat dia tidak tumanina. Baik, selanjutnya selesai i'tidal, turun sujud. Turun sujud itu tangan dulu atau lutut dulu? Tangan dulu atau lutut dulu? Mungkin nggak dilakukan berbarengan lutut sama tangan. Lompat ini jadinya, Pak. Sehingga hanya memungkinkan kalau nggak tangan dulu, lutut dulu. Dalam hal ini ulama beda pendapat. Dan karena ini termasuk ikhtilaf yang muktabar, maka pertama yang perlu kita kedepankan adalah prinsip toleransi. Jangan memaksakan pendapat dan silahkan berdiskusi. Monggo berdiskusi boleh, tapi maksa nggak boleh. Kamu harus kayak gini. Kalau enggak, sholatmu batal. Nah, ini nggak boleh. Karena ini masih dalam ranah khilaf. Kalaupun ada orang yang mendahulukan lututnya dulu, sholatnya sah. Kalaupun ada orang yang mendahulukan tangannya dulu, sholatnya sah. Meskipun kalau Bapak tanya, kalau secara pribadi Anda pilih yang mana? Saya lebih memilih pendapat yang mengatakan tangan dulu ketika turun sujud. Dah? Turun sujud tangan dulu, selanjutnya tangan itu dipindah dan dibuat melebar, bisa sejajar pundak, bisa sejajar telinga. Lalu antara lambung dengan paha tidak ditempelkan, tapi agak dijauhkan. Nabi SAW ketika sujud sampai digambarkan oleh para sahabat, beliau menjauhkan lambung dan perut, dan tangannya dibentangkan sampai ketika anak kambing itu masuk di lubang tangannya, ini bisa. Berarti dilakukan secara membentang. Nah, terus kalau sholat jamaah gimana, Pak? Ya ini hanya berlaku bagi imam dan sholat sendirian. Kalau Anda berjamaah yang softnya rapat, tentu saja nggak pakai kayak gini. Ada kaidah tambahan. Tidak melebihi dari wilayah lebar pundak, tapi siku jangan ditaruh di tanah, sehingga tetap harus diangkat. Meskipun tidak melebihi pundak, sehingga tidak ganggu kanan dan kirinya. Namun siku jangan ditaruh di bawah. Siku harus diangkat. Anda angkat siku. Sebab Nabi SAW melarang orang yang sujud meletakkan sikunya di lantai. Karena kalau itu dilakukan sama sebagaimana cara binatang ketika duduk, dan itu dilarang. Sudah? Baik, ada volunteer yang contoh sujud, coba contoh sujud, Pak. Di mana? Mau di sini atau di sini? Nah, silahkan di sini. Sujud. Turun sujud. Allahu Akbar. Tangan dulu. Nah, baik. Kita coba pelajari mulai dari depan ya. Telapak tangan dirapatkan, jari-jarinya dirapatkan. Nah, kemudian sejajar dengan pundak, kurang ke depan. Baik, agak melebar. Lebar, Pak. Nah. Sudah? Menghadap ke arah kiblat ya. Jari-jari tangan menghadap ke arah kiblat. Jadi jangan dihadap-hadapkan kayak gini, tapi menghadap ke arah kiblat. Baik. Mohon maaf, Pak, mungkin ini bisa dibentangkan lagi. Nah. Baik. Sudah? Kemudian dahi ditaruh di mana? Di tanah. Demikian pula hidung. Dua ini harus nempel. Jangan sampai hidungnya terangkat. Selanjutnya, paha dengan perut berjauhan. Seperti ini sudah benar ya? Nanti efeknya adalah antara paha dengan betis dia akan berjauhan. Jadi nggak nempel. Selanjutnya posisi kaki, tumit dirapatkan. Nah, seperti ini. Jari-jari kaki dihadapkan ke arah kiblat. Jadi dihadapkan ke arah kiblat berarti caranya gimana? Ditekuk. Maka jarinya ditekuk. Walhamdulillah, insya Allah seperti ini sudah bagus. Baik, mau berapa lama, Pak? Syukran, alhamdulillah. Sekacam. Nah, jazakallah khairan. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, pada waktu beliau kehilangan Rasulullah SAW. Jadi sebagai istri yang tidur di samping suaminya, gerang-gerang kok bojone hilang, gitu. Maka Aisyah nyari suaminya. Saat tangan Aisyah
bergerak mencari Rasulullah SAW. Beliau mendapati kaki Nabi SAW, rasan akibaihi, merapatkan kedua tumitnya. Satu tangan Aisyah bisa mendapatkan dua tumit Rasulullah SAW. Kalau nggak digabungkan kan nggak mungkin ya. Andaikan tumitnya satu di kanan, satu di kiri, berjarak sebesar apa tangan Aisyah radhiyallahu anha? Dan itu nggak mungkin. Sehingga ketika satu telapak tangan bisa menggapai dua kaki, menunjukkan bahwasanya kaki beliau kaki Nabi SAW dirapatkan ketika sujud. Wallahu a'lam. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa sunnah ketika sholat, posisi kaki itu dirapatkan dengan jari-jari ditekuk. Baik. Selanjutnya, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ada dua pilihan. Bisa duduk iftirash, bisa duduk tawarruk. Bagaimana bentuk duduk iftirash? Baik, duduk iftirash. Coba Bapak contohkan duduk iftirash. Kenapa disebut iftirash? Karena kaki kiri furishat, dibentangkan. Kaki kiri dibentangkan, kemudian dia diduduki. Lalu kaki kanan ditegakkan. Kemudian jari-jari dihadapkan ke arah kiblat. Posisi kedua tangan ditaruh di atas paha, boleh melebihi lutut, boleh di atas lutut. Dalam hal ini bebas. Ada? Yang penting jangan ditaruh di samping. Sehingga kalau duduk iftirash, duduk di antara dua sujud, posisi tangan jangan ditaruh di samping. Saya pernah lihat ada orang yang ketika duduk iftirash, tangannya ditaruh di samping, bukan di atas paha. Baik. Selanjutnya duduk tawarruk. Duduk tawarruk, duduk ik'a yang benar ya. Duduk ik'a. Ketika duduk di antara dua sujud, cara yang kedua adalah duduk ik'a. Tumit dirapatkan. Tumit dirapatkan, kemudian diduduki. Seperti ini ya. Tumit dirapatkan, lalu diduduki. Ini namanya duduk apa? Ik'a. Bisa diucapkan? Ik'a. Hamzah, alif ya, qaf, ain, kemudian hamzah, ik'a. Nah, posisi duduk ik'a itu yang kayak gini ya. Dan ini salah satu di antara cara duduk ketika duduk di antara dua sujud. Jadi ada dua cara, bisa tawarrush, bisa duduk iftirash, dan bisa duduk ik'a. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Selanjutnya sujud kembali yang kedua, terus bangkit ke rakaat berikutnya. Nah, saat bangkit ke rakaat berikutnya diceritakan oleh Ibnu Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'jinu fi shalah. Nabi SAW melakukan gerakan ajin ketika salat. Gerakan ajin itu apa? Gerakan seperti mengaduk adonan. Karena seperti mengaduk adonan, alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Karena seperti mengaduk adonan, maka gerakan ajin itu bertumpu pada dua tangan. Bisa seperti ini ya. Bisa kedua telapak tangan dibuka. Bisa juga kedua telapak tangan digenggam. Sehingga kenapa misalnya kita lihat, kok itu kalau berdiri kok tangannya diginiin, kenapa Pak ya? Apa udah siap mau mukul orang ya? Bukan ya. Itu gerakan ajin. Jadi gerakan ajin tadi apa? Gerakan seperti mengaduk adonan. Ya, Bapak Ibu bisa bayangin ya. Di depan ini seperti ada roti, kok roti? Apa ini ada tepung ya? Dikasih minyak, kemudian diaduk. Itu kan kadang kayak gini. Dan kadang seperti ini. Maka gunakan kedua tangan untuk bertumpu ketika kita berdiri, sebagaimana gerakan ajin, orang melakukan gerakan mengaduk adonan. Baik. Karena itu, ketika bangkit ke rakaat berikutnya,
yang dilakukan adalah bertumpu kepada kedua tangan, bukan bertumpu di lutut. Kalau bertumpu di lutut, berarti tangan ditaruh di atas lutut, kemudian diangkat. Nah, itu tumpuannya nanti ada di tumit. Tapi kalau pakai tangan, tumpuannya ada di tangan. Dan walhamdulillah, yang kedua ini yang lebih benar, sehingga lebih ringan bagi kaum muslimin ketika mau bangkit ke rakaat berikutnya. Baik, sampai pada titik yang terakhir adalah duduk tasyahud. Duduk tasyahud akhir, jika kalau kita pakai mazhab Syafi'iyah, semua tasyahud akhir tawarruk. Baik sholat 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, semuanya tawarruk. Selama tasyahud akhir tawarruk. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan Hambali, apabila sholat itu hanya memiliki satu tasyahud, hanya punya satu tasyahud. Sholat yang punya satu tasyahud apa saja? Sholat 2 rakaat. Apalagi? Witir 1 rakaat atau witir 3 rakaat sekaligus. Maka untuk sholat yang hanya punya satu tasyahud, maka tasyahud akhirnya dengan iftirash. Tapi kalau punya 2 tasyahud, seperti apa yang sholat punya 2 tasyahud? Sholat 4 rakaat, sholat 3 rakaat, maka yang tasyahud awal iftirash, tasyahud akhir tawarruk. Setelah itu salam. Salam yang menjadi rukun, salam pertama. Salam kedua sunnah. Dan salam yang menjadi rukun adalah bacaannya, Assalamualaikum. Sedangkan noleh itu sunnah. Maka kalau salam nggak noleh gimana Pak? Sholatnya sah. Anda tasyahud seperti ini, Assalamualaikum, tapi tetap madhep ke depan. Boleh. Namun kalau mau sunnah, kita noleh sampai pipi kelihatan dari belakang. Dan tidak perlu diikuti dengan gerakan badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabari? Nah, ini jangan ya. Sehingga cukup muka saja, lalu posisi pipi sampai kelihatan dari arah belakang. Wallahu a'lam. Baik, demikian secara singkat yang bisa kita bahas untuk cara sholat. Semoga yang seperti ini bisa kita amalkan secara maksimal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah. Jazakallahu khairan Ustaz Ami atas pemaparan materinya. Assalamualaikum. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari jamaah. Bagi jamaah yang bertanya, mungkin kita namanya bisa dituliskan di kertas. Mungkin nanti ada beberapa yang dibacakan. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ada pertanyaan. Untuk sholat sunnah rawatib lebih baik dilaksanakan di rumah atau di masjid, khususnya untuk sholat qobliyah subuh. Nabi SAW pernah menyebutkan, afdalu salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Salat terbaik yang dilakukan oleh seseorang adalah salat yang dilakukan di rumahnya, kecuali salat wajib. Dan manfaat salat yang dilakukan di rumah akan menjadi cahaya bagi penghuni rumah. Sehingga kalau rumah kita ingin jadi rumah yang baik, rumah yang nyaman untuk ditempati, maka berikan suasana ibadah dalam rumah kita dengan melaksanakan salat, yaitu salat sunnah, dan melaksanakan bacaan Quran dan ibadah yang lainnya.
Namun ada pertimbangan begini. Kalau saya sholat sunnah di rumah, saya ketinggalan di masjid. Sehingga setiap kali sholat sunnah di rumah sampai masjid, ketinggalan 1 rakaat. Atau minimal nggak dapat shaf pertama. Atau faktor yang lain. Ya? Kalau ada seperti itu kondisinya, lebih baik mana? Saya berangkat sebelum subuh, sehingga sampai di masjid bisa dapat shaf pertama. Lalu saya yang kerjakan sholat sunnah di masjid untuk qobliyah subuh di masjid. Tapi saya tidak bisa qobliyah subuh di rumah. Namun saya bisa dapat shaf pertama, tidak ketinggalan imam dan seterusnya. Ataukah saya sholat di rumah, tapi nanti ketika sampai di masjid saya tidak bisa dapat shaf pertama atau ketinggalan takbiratul ihram imam, bahkan kadang ketinggalan 1 rakaat. Mana yang lebih baik? Wallahu ta'ala alam, ada satu kaidah. Kaidah ini mengatakan ilhaqul far'i bi aslihi. Bahwa dalam menilai sesuatu, maka lihat ini cabang dari amal apa. Kalau itu cabang dari amal wajib, maka statusnya lebih tinggi dibandingkan cabang dari amal sunnah. Saya ulang ya. Apabila ada amalan yang merupakan cabang dari amal wajib berbenturan dengan amalan yang merupakan cabang dari amal sunnah, maka amalan yang menjadi cabang amal wajib lebih didahulukan daripada amal cabang sunnah. Contohnya kayak gini. Apabila kita sholat di rumah itu adalah kesempurnaan untuk pelaksanaan sholat sunnah. Sholat sunnah di rumah itu adalah kesempurnaan untuk pelaksanaan sholat sunnah. Sehingga anjuran sholat di rumah itu adalah turunan dari sholat sunnah. Dipahami ya? Sementara dapat takbiratul ihram imam, tidak ketinggalan dengan imam, dapat shaf yang pertama, itu kesempurnaan sholat wajib. Dipahami insyaallah? Baik. Berarti memperhatikan dapat shaf pertama, memperhatikan dapat takbiratul ihram, itu turunan dari sholat wajib. Sementara memperhatikan sholat di rumah itu turunan dari sholat sunnah. Maka turunan wajib lebih didahulukan daripada turunan sunnah. Sehingga dalam hal ini sebaiknya Anda kerjakan sholat sunnah itu di masjid agar tidak ketinggalan takbiratul ihram dan tidak ketinggalan imam, bahkan bisa di shaf yang pertama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Pertanyaan yang kedua dari 3 pertanyaan. Pertanyaan kedua, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika kita tahu imam Al-Fatihahnya salah, bolehkah di tengah sholat kita niat sholat munfarid dalam kurung tidak berjamaah agar sholatnya tidak batal? Jazakumullahu khairan. Jika kita qadarullah ketemu dengan imam yang bacaan Fatihahnya salah ya, bolehkah kita niat sholat munfarid? Jadi misalnya ketika kita sholat, kita kan baru tahu kualitas bacaan imam setelah dia membaca. Kalau di awal karena belum kenal, mungkin kita nggak tahu. Begitu keluar bacaannya, jadi kita tahu, oh kayak gini kualitas bacaan imam. Nah, masalahnya posisi Anda sudah takbiratul ihram dan sudah berlangsung beberapa detik, bahkan beberapa menit, mungkin nggak sampai semenit ya, sehingga Anda sudah berlangsung sekian sesi sholat. Nah, ketika sudah berlangsung sekian sesi, kemudian switch, yang awalnya sholat jamaah jadi sholat sendirian. Ini boleh nggak kayak gini? Karena dia pindah niat. Kalau sholat itu sholat muayyan, maka kaidahnya pindah niat nggak boleh. Sehingga yang boleh adalah mufarokoh. Mufarokoh itu berarti memisahkan diri dari jamaah dan kemudian diulangi dari awal. Cuman pertimbangan mufarokoh itu perlu melihat suasana. Kalau saya mufarokoh, meninggalkan jamaah, lepas dari jamaah, lalu sholat sendirian, nanti akan dituduh macam-macam oleh masyarakat. Mungkin bisa jadi dituduh, oh dia mengkafirkan imam, dia mengikuti aliran Khawarij, mungkin dia ini ISIS, atau mungkin dia
Islam jamaah, yang mengkafirkan selain kelompoknya. Wah, ada banyak macam-macam tuduhan. Padahal beliau ini yang wakaf masjid, kan mengkhawatirkan jadinya. Maka mungkin sebaiknya Anda bertahan saja dulu sampai sholat selesai, lalu setelah itu ngulangi. Sehingga dalam hal ini kita sholat 2 kali. Sholat pertama dalam rangka ta'liful qulub, agar tidak ganggu suasana persaudaraan dan persatuan. Sholat yang kedua, sholat yang kita lakukan untuk mengganti yang tadi, sebab tadi imamnya belepotan ketika membaca Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk Ustadz, Guru ANB dan pengurus DKM Masjid Rodotul Jannah. Amin. Ustadz, jika dalam sholat buang angin tanpa disertai kebelet, apakah sholatnya batal karena tidak ada suara dan atau tidak berbunyi? Baik. Ada sebuah hadis di mana seorang sahabat lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya itu sering ada gangguan perut. Sehingga seolah-olah saya itu ngentut, seolah-olah. Kemudian apa yang harus saya lakukan? Sahabat ini adalah sahabat yang punya penyakit was-was. Punya penyakit was-was itu seolah-olah dihantui dengan seperti ngentut. Kayaknya kok seolah-olah ngentut ya. Isinya cuma kayaknya. Jangan-jangan. Itu kalau penyakitnya bapak-bapak, seolah-olah ada yang netes. Ada orang yang sampai nangis Pak gara-gara masalah ini. Bingung dia, itu kok seolah-olah ada yang netes ya. Kemudian cek di kamar mandi, nanti dibersihkan lagi. Ya sampai basah semua. Celananya basah, sehingga dia sarungnya basah. Kadang untuk sekali sholat dia bisa bolak-balik ke kamar mandi. Ketika rukuk, kayaknya kok ada yang netes. Nah, orang kalau punya penyakit seperti ini, jika dia bertanya, maka saya akan memberikan 3 indikasi. 1, orangnya masih muda. Dia nggak punya penyakit. 2, dia tidak punya catatan punya penyakit ekskresi, organ ekskresi. Yang ketiga, itu hanya terjadi ketika sholat. Maka bisa saya pastikan ini bukan penyakit netes yang asli, ini was-was setan. Saya sarankan kepada orang ini, coba kamu wudhu, setelah wudhu futsal. Netes nggak? Enggak. Setelah wudhu futsal dia nggak netes. Netes ketika kapan? Habis wudhu mau sholat, terasa netes. Habis wudhu futsal, padahal futsal dengan sholat lebih banyak gerakan mana Pak? Ini habis wudhu dia futsal, nggak ada perasaan apapun. Setan godanya waktu mau sholat. Dan itu bukti bahwa sebenarnya dia nggak punya masalah tersebut. Cuman dibuat seolah-olah. Kata kunci orang seperti ini cuma 1, jangan digubris. Tapi Pak, jangan digubris. Tapi selama kamu masih berarti belum sembuh. Berkali-kali orang itu tanya, tapi selama Bapak masih tanya belum sembuh. Tapi lagi. Pokoknya jangan tapi. Jangan digubris tanpa tapi. Sembuh sudah. Ya, baik. Sembuh dia. Tapi, masih tapi. Selama kamu masih balik lagi tanya, berarti sebelum dia belum sembuh. Sudah, nggak usah digubris tanpa tapi. Anda wudhu, selesai wudhu, sholat. Kalau masih ada perasaan kayak gitu, nggak usah digubris. Nah, itu yang dimaksud jawaban Nabi SAW. Orang ini karena punya penyakit was-was, maka beliau diberi fatwa khusus untuk orang was-was. Dan fatwa itu tidak berlaku umum. Lalu beliau mengatakan, la tansarif hatta tajidarihan au tasma' sautan. Jangan kamu batalkan sholatmu sampai kau mencium bau kentut atau mendengar suara kentut. Ini fatwa berlaku untuk orang yang kena penyakit was-was. Tapi kalau orang yang nggak punya penyakit was-was, orangnya normal, sehingga ketika ngentut dia terasa dan dia bisa nahan. Artinya posisinya normal, bukan model orang yang
kayaknya kok saya ngentut ya. Bukan model seperti itu. Maka yang kayak gini, walaupun kentutnya itu pakai peredam ya, dan tidak ada baunya karena di depannya ada kipas angin ya, kan dia nggak mencium, nggak tahu yang belakangan dia, salatnya batal nggak? Batal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyampaikan hadis Nabi SAW. Barang siapa yang dia mengerjakan sholat fa'ahdath, kemudian dia mengalami hadas, maka sholatnya batal. Kemudian Abu Hurairah ditanya, ma huwal hadas, apa yang dimaksud dengan hadas? Lalu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fusaun au durat. Fusa atau durat. Jadi kentut dalam bahasa Arab itu ada dua macam ya. Yang pertama fusa. Fusa itu kentut yang tidak bersuara. Itu namanya fusa. Yang kedua durat. Durat itu kentut yang bersuara. Namanya durat. Jadi dua-duanya hadas yang bisa membatalkan salat. Maka jangan gara-gara saya nggak dengar apapun, tapi ngentut nggak? Iya, terus gitu. Ya, batal salatnya. Meskipun hanya seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Kita silakan untuk bertanya langsung. Silakan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai risiko Al-Fatihah yang salah itu, bagaimana kita pada saat mengikuti sholat jamaah duhur dan asar, karena kan kita tidak tahu kualitas bacaan imam tersebut. Assalamualaikum. Baik. Kalau kita nggak kenal imam ya, misalnya Anda mampir di rest area atau misalnya mampir di satu tempat tertentu di masjid yang kita nggak kenal, sehingga kita nggak kenal imam. Lalu kita sholat duhur atau sholat asar berjamaah dengan imam yang tidak kita kenal. Nah, kita kan nggak bisa menilai ini imam fatihahnya bagus atau tidak. Tidak mungkin kan sebelum dia maju, Pak, store dulu fatihahnya, Pak. Nah, untuk seperti ini hukum asalnya sah. Sepanjang gerakan imamnya benar. Sehingga walaupun kita nggak kenal, maka hukum asalnya sholat itu sah. Alhamdulillah, dan Anda tidak harus ngetes fatihahnya orang ini dan seterusnya. Wallahu a'lam. Tapi kalau sudah kenal ya, misalnya pernah sholat maghrib bersama beliau, dan fatihahnya rusak, maka Anda kalau diimami oleh beliau untuk sholat yang lain, nggak boleh ngikut. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kalau warahmatullahi untuk sholat-sholat wabarakatuh. yang kita lakukan dua, apakah di sholat yang keduanya tuh iftitah tetap kita baca atau tidak? Terus kedua, kalau kita jadi jamaah pada saat rakaat ketiga, dimana kalau imamnya baca fatihahnya lama, kita sudah selesai, apakah kita diam atau baca surat-surat lain juga? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita apa tadi? Dua ya. Itu iftitahnya berulang atau cukup di depan saja? Wallahu a'lam. Salat dua-dua itu kan terpisah ya. Dua pertama dengan dua kedua terpisah nggak? Terpisah. Karena kita dua pertama selesai, kita keluarnya dengan salam. Masuk lagi salat dengan takbiratul ihram, keluar lagi salam. Terus seperti itu. Sehingga kita keluar masuk salat. Terpisah. Karena terpisah berarti salat satu dengan salat dua bacaannya sendiri-sendiri. Sehingga iftitah satu tidak berlaku untuk iftitah dua. Maka Bapak bisa ulang iftitah pertama, kedua, dan seterusnya. Yang kedua, apabila kita di rakaat ketiga atau keempat, imamnya bacaan fatihahnya lama. Kok nggak ruku-ruku, padahal saya sudah selesai fatihah. Apa yang harus dilakukan? Apakah ngulang fatihah? Ataukah baca surat? Wallahu a'lam. Memang dianjurkan ketika rakaat ketiga dan keempat itu lebih pendek dibandingkan 1 dan 2. Meskipun ada riwayat di mana di rakaat ketiga dan keempat
terkadang, bukan rutin, Nabi SAW baca surat. Maka dalam rangka mengisi kesempatan ini, silahkan Anda baca surat. Ada satu kaidah. Jangan jadikan waktu sholat Anda nganggur. Jangan jadikan waktu sholat Anda nganggur. Contohnya gimana? Sudah selesai tasyahud, bacaan tasyahud udah beres, komplit semua. Imamnya nggak salam-salam. Jangan bengong, Pak. Sayang itu. Terus ngapain? Doa. Anda baca doa. Nah, terus gimana Pak doanya? Ya doa setelah tasyahud akhir, sebelum salam, termasuk waktu yang mustajab. Bapak pengen doa apa? Saya banyak permohonan. Ya silakan dibaca. Karena ini termasuk di antara waktu yang mustajab. Baik. Atau ketika Anda sujud, saya sudah baca 3 kali kok imamnya nggak bangkit-bangkit Pak. Ngapain kita? Jangan diam Pak. Tambahkan. Subhana rabbiyal a'la. Tambahkan terus. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Sampai imamnya bangkit. Ketika Anda doa i'tidal, kita baca yang pendek. Rabbana lakal hamdu. Imamnya baca panjang. Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du ahlus sana'i wal majdi ahakku ma qala al-abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Anda cuman bengong, sayang. Ini mumpung imamnya lagi baca panjang kita ngikuti imam. Sehingga jangan sampai ada waktu kosong yang tersia-siakan dalam sholat. Dalam posisi ketika imam belum selesai, makmum manfaatkan untuk membaca yang lain. Doa-doa yang lain. Begitu? Kalau hafalnya cuma satu gimana Pak? Diulang. Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu. Terus sampai imamnya sujud. Demikian pula dalam kesempatan yang lain. Misalnya sholat duhur atau asar, rakaat pertama kan baca surat. Anda rakaat pertama selesai Fatihah baca qul huwallahu ahad. Selesai. Imamnya baca surat An-Naba. Bukan panjang itu. Terus gimana Pak? Anda ulangi kulhu lagi. Tapi kok belum beres-beres, ganti surat Al-Baqarah. Jadinya Anda bisa baca lebih panjang. Wallahu a'lam. Jadi satu pertanyaan mungkin dari ibu-ibu ada pertanyaan sama ini. Kalau tidak ada, satu pertanyaan lagi kita langsung sisi. Yang mana ini yang mau dipilih? Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan yang sebelumnya, bahwa memang imam ini kadang-kadang menjadi kita was-was di belakang. Kejadian setiap hari di tempat kami, kita tahu bahwa imam ini baca Quran aja susah. Maksudnya masih baca perkata, tapi diangkat menjadi imam. Penyebutan Allah aja nggak bisa, masih pakai aula. Aula. Iya. Allah jadi aula. Aula. Masya Allah. Jauh sekali. Itu tapi diangkat oleh DKM untuk menjadi imam rawatib, dan disebutkan bahwa imam duhur, asar, sifulan dan sifulan. Kita sebagai makmum tahu bahwa bacaannya nggak benar. Begitu kita datang, kadang-kadang kan imam ada 3 sampai 4 di tempat kita itu. Cuma kita nggak tahu imam yang mana. Pas waktu kita datang sholat, imam yang mana. Begitu kita datang, imam yang kita udah tahu bahwa bacaannya tidak benar. Kita sudah terlanjur ada di situ, apa kita keluar atau tetap ikut atau bagaimana Ustaz? Masya Allah. Ini sangat terganggu sama kita nih Ustaz. Jadi makmum. Ini dilema ya. Iya. Jadinya was-was terus tiap hari ketika di masjidnya. Baik. Makanya edukasi seperti ini penting, dan termasuk juga edukasi dalam masalah kedewasaan. Terkadang mohon maaf, meskipun senior tapi kadang kurang dewasa. Artinya begini, dewasa itu tidak selamanya sinergi dengan umur. Sehingga kalau kita perhatikan, ya, Nabi SAW
dalam memberikan urutan siapa yang berhak jadi imam. Itu kan beliau mengatakan seperti ini. Ya ummun nas aqra'uhum li kitabillah. Fa in kana fil qira'ati sawa fa'lamuhum bisunnah. Fa in kana fis sunnati sawa fa'aqdamuhum hijratan. Fa in kana fil hijrati sawa fa'aqdamuhum islaman. Fa in kana fil islami sawa fa'aqdamuhum sinnan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling berat jadi imam adalah yang paling banyak bacaan Qur'annya, yang paling aqra, artinya bacaan Qur'annya bagus, hafalannya paling banyak. Kalau Qur'annya sama, maka yang paling paham sunnah. Kalau kemampuan sunnahnya sama, yang paling duluan hijrah. Hijrahnya sama, yang paling duluan masuk Islam. Kalau bareng masuk Islamnya, yang paling senior usia. Jadi usia ditaruh di paling ujung. Sehingga prioritas karena usia itu di posisi terakhir. Sebab apa? Yang namanya tua itu bukan prestasi. Betul nggak ini? Mohon maaf kalau saya salah ya. Baik. Tua itu perlu belajar nggak, Pak? Orang diam saja jadi tua nggak? Betul ya? Yang sudah punya pengalaman. Sehingga orang diam saja pasti dia akan tua. Nggak perlu belajar. Saya akan belajar untuk tua. Itu nggak perlu. Tapi untuk pinter baca Quran, baca Qurannya bagus, perlu belajar nggak? Diam saja, nggak pernah belajar bisa? Maka Nabi SAW ketika mengurutkan itu berdasarkan prestasi. Yang rajin belajar, dia yang duluan. Pertama adalah Quran. Yang kedua sunnah. Berikutnya adalah masalah hijrah, duluan hijrah. Berikutnya adalah masalah duluan Islam. Baru yang terakhir, masalah usia. Sehingga posisi usia itu ditaruh di paling belakang. Nah, kadang pertimbangan seperti ini perlu kita sampaikan kepada DKM. Ya, mohon maaf ya. Kalau lidahnya semakin lanjut usia, lidah itu semakin lentur atau semakin kaku? Semakin kaku, makanya susah dipakai makan kan? Karena semakin kaku, dia baca huruf kadang ada yang gabung, ada yang hilang. Nah, ini seharusnya perlu ada kebijaksanaan. Baik, kita pernah menyampaikan ya, orang kalau sudah post power syndrome, dia ketika mengalami post power syndrome itu ya, di perusahaan sudah nggak dipakai, ya, di kelurahan, di RT sudah nggak dipakai, yang jadi sasaran masjid. Kalau saya nggak jadi imam, saya nggak mau. Perlu belajar untuk tawadhu orang semacam ini. Wallahu a'lam. Mungkin yang bisa saya sarankan, jika was-was seperti itu terus, maka ya Bapak sholatnya jadinya di masjid terdekat yang lain ya. Daripada nanti terlibat dalam was-was. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, Ustaz mau tanya, kalau kita sholat berjamaah, waktu kita membaca Al-Fatihah, kita diam mendengar menyimak, terus setelah imam selesai baca Al-Fatihah, ada imam kita baca Al-Fatihah, ada imam yang diam sejenak, tapi ada juga yang langsung baca ayat surah. Apakah waktu imam yang langsung baca surah, kita baca Al-Fatihah berbarengan, tidak apa? Baik. Untuk sholat jahriyah, jika imam membaca dengan keras, baik imam baca Fatihah maupun baca surat, apakah makmum disyariatkan untuk baca Al-Fatihah? Dalam hal ini ada dua pendapat. Jumhur mengatakan makmum baca Fatihah. Tapi pendapat sebagian ulama mengatakan makmum tidak perlu baca Fatihah. Kenapa? Karena ketika imam mengeraskan bacaan, berarti kan harus ada yang mendengarkan. Kalau imam bacaannya keras, sementara makmumnya sibuk baca sendiri-sendiri, terus siapa yang mendengarkan? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka perhatikanlah dan diamlah agar kalian dirahmati. Oleh karena itu, pendapat yang lebih kuat, meskipun dalamnya ada dua pendapat ya. Pendapat yang lebih kuat untuk sholat jahriyah,
di mana imam membaca dengan keras, maka makmum cukup mendengarkan dari awal sampai akhir. Kecuali ketika makmum diam di bagian awal, maka imam diam di bagian awal, makmum nanti membaca doa iftitah. Dan Anda bisa baca doa iftitah versi 1, 2 secukupnya sampai imam mengeraskan bacaan Fatihah. Wallahu a'lam. Kalau makmumnya tetap mau baca Fatihah, waktunya kapan? Waktunya setelah imam selesai Fatihah. Jadi saat imamnya baca surat, maka ibu bisa baca Fatihah sesuai dengan pendapat yang mengatakan makmum tetap baca Fatihah. Nah, gimana? Di masjid itu. Bagaimana kalau kita bisa menyarankan pengurus bahwa taruh imamnya yang tetap, yang baiknya bagus. Nah, kalau bisa seperti itu bagus sekali. Asal Bapak bisa mengubah kebijakan DKM ya. Misalnya disogok berapa gitu ya. Jadi disampaikan ke DKM, ini dalam rangka untuk kemaslahatan bersama. Karena kan sholat ini bukan sholat pribadi dia. Di belakangnya ada banyak jamaah. Makmum-makmum ini berkepentingan. Sampaikan tentang ada satu video di ANB Channel tentang imam yang salah bacaan Fatihahnya, makmum batal. Dan saya sampaikan itu pendapat Syafi'iyah, pendapat Hambali. Kayaknya ada tulisannya itu. Pernyataan-pernyataan dan keterangan mereka. Mungkin bisa ditunjukkan. Coba kita perhatikan video ini. Mari kita pelajari dengan seksama. Semoga diterima. Ya. Karena kan kita ngikuti ulama ketika kita beramal ya. Dan penjelasan mereka demikian tegas. Agar nanti jadi bahan evaluasi. Nah, masalahnya mungkin akan menimbulkan ketegangan. Ya. Jadinya yang dilengsarkan tadi bisa jadi pindah partai nanti. Itu yang bahaya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Sesi berikutnya kita masuk kuis. Kuis. Baik. Pertanyaan yang pertama. Ini masjid apa namanya? Raudatul Jannah. Raudatul Jannah. Ya. Baik. Ketua Takmir Raudatul Jannah angkat tangan. Oh baik, dapat hadiah langsung. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum, Pak. Syukran insyaallah. Ya. Gampang ya pertanyaannya ya. Hah? Oh, DKM ya. Nah. Sekretaris Takmir angkat tangan. Sekretaris Takmir sebelah mana? Oh, Masya Allah. Hah? Oh, boleh ya, baik. Bendahara Takmir. Ada bendahara? Nggak ada, nggak hadir. Alhamdulillah. Baik, dapat hadiah. Masya Allah. Menantunya Takmir ada nggak? Nepotisme semua ini. Menantunya Takmir. Pertanyaannya sekarang. Silakan Pak. Oke, barakallahu fiik. Pertanyaannya ya. Sebutkan 3 syarat sholat. Untuk jamaah ada. Sebutkan 3 syarat sholat. 3. Angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Nah, baik. 1. Niat, takbir, tumakninah. Keliru ya? Keliru. Ada yang lain? Baik, Ibu. Wudu. Apa? Suci dari hadas. Menghadap kiblat. Masya Allah, dapat hadiah. Baik. Nah. Pertanyaan berikutnya. Apa beda syarat dan rukun sholat? Apa beda syarat dan rukun sholat? Nah, siapa? Baik. Kalau syarat, maksudnya sebelum sholat itu apa? Ke pasar itu kan sebelum sholat ya? Nggak, maksudnya apa sebelum takbir? Sesuatu yang wajib dilakukan sebelum sholat. Kalau rukun, sesuatu yang wajib dilakukan ketika
salat dan bagian dari gerakan salat. Barakallahu fiikum. Masyaallah. Ya. Selanjutnya, sebutkan 5 rukun salat. 5 rukun salat. Baik, siapa? Ibu kayaknya mau jawab. 1. Niat. Niat itu rukun atau syarat? Rukun. Baik, gak apa-apa rukunnya. Ya memang ada khilaf. 5 baru 1. Takbiratul ihram. Baca Fatihah. Bukan rukun. Ruku. Tasyahud awal bukan rukun. Setelah ruku apa? Masya Allah, setelah ruku sujud itu melomati 1. Setelah ruku iktidal. Ibu tinggal sebutkan saja gerakan-gerakan sholat itu semuanya rukun ya. Gerakan-gerakan itu rukun. Contohnya apa tadi? Berdiri, ruku, iktidal, sujud, di antara 2 sujud itu rukun semua. Dapat hadiah ya. Baik. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang hafal doa iftitah lebih dari 1 versi? Berapa versi Ustaz? 3. 1. Masya Allah. Yang kedua? Yang ketiga? Walhamdulillah. Baik, dapat hadiah. Baik, selanjutnya. Ini yang gede ini. Yang hafal surat Al-Baqarah. Ada yang dapat ya? Hafal surat Al-Baqarah. Masya Allah. Hafal? Yang hafal, berdiri, coba berdiri. Baik. Saya tes ya. Saya tes. Kelas berapa? Kelas 6. Coba lanjutkan mikrofonnya. Kelas 6 hafal surat Al-Baqarah. Lanjutkan ayat berikut. Wa idzi btala Ibrahim rabbuhu Wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala rabbi inni ja'iluka ini karena grogi ya. Dilihatin bapak-bapak semuanya masalahnya. Masya Allah. Baik, dapat hadiah ya. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Baik. Walhamdulillah, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.